Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Ayustiarini, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan 1B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi pada perencanaan wilayah. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, analisis internal rate of return. Yang kedua, analisis economic internal rate of return. Yang ketiga, analisis payback period. Dan yang keempat, analisis life cycle cost. Yang pertama, analisis internal rate of return. Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return harus dicari dengan trial and error. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mencari internal rate of return. Metode internal rate of return sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya yaitu yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Yang kedua, analisis economic internal rate of return. Economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Berikut merupakan rumus untuk menghitung economic internal rate of return. Kriteria kelayakan economic internal rate of return. Apabila EIRR lebih besar daripada social discount rate yaitu 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR lebih kecil daripada social discount rate yaitu 12%, maka proyek dinyatakan tidak layak. Yang ketiga, analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau prosit tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila prosit setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan prosit tahunan. Berikut rumus yang digunakan. Untuk menghitung payback period yang mempunyai nilai prosit yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prositnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk atau kriteria kelayakan payback period, yaitu suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Metode payback period sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat.
sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan pada metode payback period, maka metode tersebut cocok digunakan jika dalam kondisi yang pertama, kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Yang kedua, ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Yang ketiga, risiko di mana yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Yang keempat, analisis life cycle cost. Life Cycle Cost Analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA di pekerjaan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Demikian pemaparan materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.